individu saya meminta saya mewawancarai 3 kepala sekolah yang berbeda. Nah, saya memilih ibu salah satu dari 3 itu sebagai narasumber saya yang untuk saya wawancarai. Adapun wawancarai di sini bukan yang formal sekali, Bu. Kita hanya bincang-bincang saja, cerita biasa saja, Ibu, bincang-bincang. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Gimana, Ibu? Apakah siap bersedia jadi wawancara? Baik, terima kasih ya, Ibu ya. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan itu bagaimana Ibu mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang ada di sekolah Ibu, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik, terima kasih atas berkenan untuk mewawancarai kami tentang sekolah, tentang anak-anak peserta didik kami. Bahwasanya setiap sekolah itu pasti punya permasalahan. Setiap individu siswa pasti punya permasalahan dan karakter yang berbeda. Kita lihat kalau untuk klasifikasinya, kita lihat dulu apabila kalau misalnya di lokasi sekolah atau dalam kelas, itu kalau masih bisa diatasi oleh guru yang sedang masuk, itu diatasi saja langsung. Tapi kalau seandainya tidak bisa diatasi oleh dia, nanti wali kelas yang mencoba memanggil di kantor atau di ada tempat khusus, dia lihat dulu kasusnya seperti apa. Kita adakan pendekatan secara individu. Kalau memang masih bisa kita nasihati atau masih kita beri wejangan-wejangan, ya kenapa mesti kita angkat kasus yang besar, kalau bisa kita perkecil dan mudah-mudahan siswa itu bisa lebih baik lagi. Langkah yang hebat lagi itu untuk mengidentifikasi ya, Bu ya. Selanjutnya Ibu selaku kepala sekolah nih, tadi kasus-kasus yang diadukan oleh wali kelas tentang pembelajarannya, selaku kepala sekolah bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu? Kalau misalnya masalah pengambilan keputusan, kita tidak bisa ambil sebelah pihak ya. Kalau memang anak punya masalah, pertama kita bicarakan dulu dengan majelis guru. Bagaimana keputusan majelis guru kalau seandainya ini seharusnya kita panggil orang tua, kita panggil orang tua. Karena seseorang anak apabila dia punya masalah, yang bertanggung jawab itu bukan hanya pihak sekolah, tapi juga pihak keluarga, terlebih pada orang terdekat adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya juga harus tahu permasalahan anaknya. Maklum ya, Bu, anak-anak itu kadang-kadang kalau di rumah dia anak emas oleh orang tuanya. Memang mungkin dia tidak punya masalah, setelah dia di luar dia baru punya masalah. Jadi alangkah baiknya kita memang berkomunikasi dengan orang tuanya, supaya orang tuanya juga tahu ini loh masalahnya. Dan kita juga tidak akan bisa menyelesaikan anak itu sendiri. Kita harus panggil orang tuanya, kita harus bekerja sama menuju atau membuat anak ini lebih baik. Jadi kalau sudah kita panggil orang tuanya, oh ini permasalahannya, iya begini anaknya. Jadi orang tuanya selain orang tuanya memantau di sekolah, dia juga memanage anaknya di rumah dengan baik. Ya ini Ibu lebih pentingkan musyawarah ya, Bu ya. Nah, di saat musyawarah sudah dilakukan, kerjasama dengan orang tua sudah didapatkan, lalu Ibu dituntut nih sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan yang mengandung nilai ini benar diambil, yang ini benar. Pernahkah Ibu mengambil keputusan yang seperti itu? Diambil sini benar, diambil ke sini benar. Terjadilah dilema. Kalau seperti itu mungkin ada ya, Bu ya. Di satu sisi menurut guru itu benar, karena mungkin anak yang nakal itu apabila kita lama mempertahankan tidak bisa kita mengatasi, itu akan merusak anak yang
anak yang sudah ada yang baik. Di sisi lain, apabila kita mempertahankan ya Bu, mempertahankan anak itu di sini, kalau dia baik, alhamdulillah. Sempat dia tidak baik, ini akan merusak gitu. Bisa jadi merusak nama sekolah, bisa nggak jadi. Cuma langkah yang seperti itu Ibu, langkah awal yang kita harus memang memberikan pengertian kedua belah pihak. Pertama kita beri pengertian dulu dengan guru tentang anak ini, tentang masa depannya seperti apa. Nanti juga kita akan berikan pengertian kepada orang tua siswa, bahwasanya mungkin sebenarnya di mana aja sekolah itu baik ya Bu ya, di mana aja sekolah itu baik. Mungkin di tempat kita, nah anak ini dia tidak bisa berubah, mungkin lingkungannya atau dia tidak seide. Bisa jadi juga hijrahnya dia, makanya hijrahnya dia itu membawa keberuntungan bagi dia. Jadi anak ini mungkin dipindahkan ke tempat lain, tapi kita yang memantaunya lagi, kita yang sendiri menitipkan ke sekolah yang baru. Jadi kalau kita titipkan dengan baik anak itu, insya Allah ternyata sekolah lama juga masih memperhatikan saya. Tidak juga dia langsung melepaskan. Tapi rata-rata Ibu jarang saya lepaskan anak, kecuali memang rasanya Masya Allah ini tidak bisa, ini anak ini harus dipindahkan, tapi kita cari sekolahnya. Ini sekolah yang ada. Jadi dengan seperti itu kita masih bekerja sama dengan pihak sekolah yang baru. Kasus yang berat yang pernah Ibu alami itu kasus dilema etika. Iya, dilema etika memang mau dikeluarkan salah, tak dikeluarkan salah, dia punya hak. Dilema etika yang benar-benar berat, yang membutuhkan pemimpin yang bijak, yang sudah Ibu lakukan dengan berbagai pertimbangan dalam keputusan ini. Luar biasa untuk seorang kepala sekolah menghadapi hal-hal yang seperti itu, sehingga kami yang masih berproses ya Bu ya, CGP itu masih berproses, dengan mewawancarai Ibu dengan pengalaman seperti ini, menambah kami pengetahuan, memotivasi kami. Alhamdulillah Ibu bersedia untuk diwawancarai berbagi. Di dalam proses Ibu mengambil keputusan tadi, lalu ada langkah-langkah yang Ibu ambil. Langkah-langkah seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Sebelum keputusan ya Bu ya, langkah-langkah yang perlu kita ambil, yang pertama mungkin yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita ada surat panggilan untuk orang tua. Yang pertama kita mungkin kasih nasihat, kemudian yang kedua tidak juga berubah, kita tetap kembali memanggil orang tua yang kembali, memanggil kembali itu orang tuanya. Lihat juga poin-poinnya ya Bu ya. Iya, kadang-kadang anak ini sudah melebihi kapasitas poin sekolah. Kita panggil lagi yang ketiga, supaya orang tuanya juga dia merasa bahwa oh ternyata anak saya mungkin dipindahkan, saya juga ikut andil di dalamnya, orang tuanya juga tahu. Dan ketika anak itu mungkin cabut, hal yang terpenting saya adalah minta nomor HP orang tua. Dan wali kelasnya memang dia sekarang karena punya grup kelas, kita masukkan orang tua, ada spesial yang grup khusus orang tua. Itu salah satu. Salah satu iya. Jadi orang tuanya itu akan tahu anaknya tidak sampai ke sekolah, akan cepat tahu karena wali kelasnya selalu kasih tahu, oh saya tidak sekolah ternyata. Nah itu. Jadi setelah itu Bu, orang tuanya dia kan sadar sendiri. Begitu berat kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi, hal-hal yang membutuhkan pemikiran berat gitu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini mungkin tidak hanya satu itu kasus yang Ibu alami, tentu banyak, karena menjadi kepala sekolah bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Tentu pengalaman Ibu lebih banyak lagi. Berapa? Hal-hal apa saja tuh Bu
Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah dan kasus yang Ibu hadapi? Saya Batalkan. iya. Saya selalu konfirmasi dan memberi arahan kepada para guru-guru semua bahwasanya siswa itu adalah raja bagi kita. Kita adalah pelayan bagi siswa. Jadi yang namanya raja, bagaimana anak itu bisa nyaman, enak, dan dia merasa oh aku itu diperhatikan loh oleh guru-guru gitu kan. Jadi tidak semua kasus itu kita anggap besar, walaupun besar, tapi kita mencoba untuk mengkerucutkannya, Bu. Kita lihat anak ini lebih banyak istimewanya atau lebih banyak kekurangannya gitu. Kalau rasanya kekurangannya itu hanya sedikit, hanya permasalahan itu, kita berarti anak ini cuma sedikit saja dia punya masalah. Kenapa tidak kita rembukan, kita cover kembali, kita arahkan kembali. Saya jujur Ibu, anak-anak yang nakal sekarang, anak-anak rasanya di luar kontrol saya. Setiap kegiatan malah anak itu yang saya tonjolkan supaya dia merasa bertanggung jawab. Misalnya ada kepanitiaan apa, atau ketika literasi, kami kan literasi itu adalah kegiatan pagi, itu adalah sistem keagamaan. Anak-anak yang memang kategorinya aktif seperti itu, super aktif, dia yang saya tonjolkan. Jadi dia merasa berguna. Oh ternyata aku berguna loh. Gitu. Dari persentase itu kalau saya lihat seperti itu Bu, lebih menurun dia. Kenakalannya pun akan lebih menurun karena kita kasih tanggung jawab. Dan dia merasa seolah-olah dia bangga. Oh, aku ternyata diperhatikan juga ternyata. Akhirnya dia mau berbuat nakal atau berbuat yang lain, dia sedikit agak malu. Iya. Dia punya beban mental. Iya. Jadi sudah Iya. harga ini. Iya. Gitu. Luar biasa itu Bu. Berarti Ibu tanpa pertanyaan selanjutnya, Ibu sudah menyampaikan secara tersirat kepada saya kalau Ibu sudah memiliki tata cara penjadwal tertentu nih dalam menyelesaikan kasus. Saya kalau untuk penyelesaian kasus itu ya Bu ya, dari 10 itu saya ketika literasi itu lah Bu, misalnya anak ini masalahnya apa, ketika literasi itu memang saya ayomi Bu, pagi sekitar 20 menit itu anak-anak yang punya kasus berat, saya tidak akan menyepelekan dia, malah dia yang selalu saya perhatikan biar dia merasa berubah sendiri. Dan kadang-kadang ada juga yang siswa punya kasus, mungkin kasus keluarga, dia terbawa di sekolah. Hal yang terpenting saya akan berhubungan dengan orang tuanya. Itu partner yang paling hebat ya Bu ya, guru orang tua. Jadi Ibu sudah terjadwal nih tadi setiap literasi kita kan terjadwal Ibu ya. Tapi Ibu sudah terjadwal buat selesai setiap Ibu. Selasa dan Sudah ada lagi harinya. Berarti Ibu sudah terjadwal, terstruktur. Banyak ini yang harus kami pelajari dari Ibu karena kami baru berproses Bu, jadi diminta bertanya seperti ini menggali biar kami dapat. Jadi tidak bagus sih. Menggali, jadi kami dapatkan ini terjadwal gitu kan. Tentu ada harinya, ada waktunya, luar biasa ini. Perlu kami contoh ini. Lalu saat Ibu mengambil keputusan dalam setiap masalah, kasus kecil, kalau kecil lebih baik tidak, kalau kasus besar diperkecil, begitu Ibu ya. Kalau memang bisa diselesaikan dengan musyawarah, Ibu selesaikan dengan musyawarah. Memang itu langkah-langkah yang Ibu dari awal sampaikan. Pada saat mengambil keputusan itu, adakah seseorang yang berpengaruh kepada Ibu mengambil keputusan? Sebelum kita ambil keputusan Ibu, kita memang sudah memberi pandangan